Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, wasyukurillah, bismillah. Anak-anak, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya anak-anak yang sudah kirim hafalan surat Al-Infitor. Bagi yang belum, saya tunggu ya. Baiklah anak-anak, kesempatan ini kita akan belajar tentang surat Al-Infitor. Al-Infitor artinya terbelah. Urutan surat yang ke-82, termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Terdiri atas 19 ayat. Surat Al-Infitor diturunkan sesudah surat An-Nazi'at. Baiklah anak-anak, kita akan belajar bersama tentang isi kandungan surat Al-Infitor. Isi kandungan surat Al-Infitor diawali dengan penjelasan tentang peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Ya Allah, awalnya adalah Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Seperti apa dahsyatnya suara sangkakala? Sebenarnya kita sudah tidak mampu berpikir, hanya diperintah untuk beriman tentang sangkakala itu. Tapi ada yang mengajak untuk kita berpikir di kitab Daqaiqul Akhbar itu, bahwa suara dahsyatnya sangkakala itu apabila kekuatan manusia dikumpulkan, kekuatan jin dikumpulkan, kekuatan air dikumpulkan, kekuatan bumi, kekuatan langit, semua kekuatan makhluk dikumpulkan jadi satu, menjadi satu suara. Ya Allah, bagaimana dahsyatnya. Itu hanya kita saking tidak mampunya berpikir betapa dahsyatnya suara sang kakala tersebut yang ditiup oleh malaikat Israfil, sehingga dengan ditiup sang kakala yang pertama kali itu, langit menjadi terbelah, hancur lebur. Ya Allah, bagaimana isi yang ada di dalam langit, seperti bumi, seperti bulan, gunung, manusia seperti ini, mendengar tiupan sangkakala, hancur lebur, lautan meluap ke daratan, daratan hancur. Ya Allah, gempa bumi, gempa alam. Di salah satu kitab menjelaskan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti apa alam ini hancurnya. Itulah kalau terjadi kiamat. Sehingga kiamat ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Kalau ada yang bisa memprediksi hari kiamat, itu wajib tidak kita yakini. Tapi ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Lalu anak-anak, isi kandungan surat Al-Infitor, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah lalai, diberi hidup lalai dengan perintahnya, diberi hidup lalai tentang larangan-larangan yang harus dijauhi. Maka nanti kita akan meninggal setelah kiamat itu, akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan saat di dunia ini. Pikiran kita berpikir tentang apa, penglihatan kita, ucapan kita, perilaku kita, hati kita ini memikirkan tentang apa saja, berkata apa saja, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak, saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, berarti masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kepada Allah dan amal kepada
makhluk yang lain, terutama kepada ayah dan bunda kita. Jangan sekali-kali menyakiti ayah dan bunda kita. Isi kandungan surat Al-Infitor berikutnya adalah Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Di antara kesempurnaan manusia itu adalah Allah berikan pikiran. Dan fungsi pikiran ini adalah agar kita bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana tuntunan, ya, mana yang bukan berarti tuntunan. Ini fungsi pikiran. Sehingga kalau pikiran ini tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya menurut yang dikehendaki Allah, maka kata Allah, balhum adol, maka hina seperti binatang. Banyak manusia yang tidak menggunakan pikirannya ini, sehingga kita lalai dalam hidup ini, lupa kalau kita nanti akan menemui hari akhirat. Ada dua malaikat yang selalu menjaga manusia, malaikat Raqib dan Atid, mencatat kebaikan, tidak pernah tertukar kebaikan itu, dan mencatat kejahatan. Sehingga anak-anak, kalau kita sendirian, ingat ada dua malaikat dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimanapun kita bersembunyi tidak akan bisa apa? Iya, kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan malaikat Raqib dan Atid dan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan surga kepada orang yang saat di dunia melaksanakan ibadah dan mendapatkan siksa neraka. Sehingga anak-anak, kita ini dari Allah, mari kita hidup untuk Allah, karena akan kembali kepada Allah. Sudah disiapkan surga yang belum pernah terfikirkan oleh otak manusia, belum pernah dilihat oleh penglihatan, belum pernah tercium oleh hidung. Karena betapa indahnya surga itu. Dan neraka itu tempat yang belum pernah dilihat kengeriannya. Siksa neraka yang paling ringan adalah dikasih sandal kita ini oleh Allah dari api neraka. Saking panasnya sampai otak kita ini mendidih, bahkan meleleh. Betapa sakitnya itu adalah siksa yang paling ringan, ya Allah. Betapa dahsyatnya siksa yang paling ringan, dan tidak usah mencari dan bertanya siksa yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menolong kita selain amal ibadah kita saat di dunia ini dan anak solih dan solihah. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita berusaha untuk menjadi penyejuk hati orang tua kita, agar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu, sebelum alam ini berguncang anak-anak, ayo kita segera kembali kepada Allah, perbaiki sholat kita, perbaiki Quran kita, perbaiki hubungan kita, hormat kita kepada ayah dan bunda kita, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Oleh karena itu, ayo kita hormati kakak kita dan kita sayangi adik kita, sehingga hidup kita akan menjadi tentram. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan surat Al-Infitor ini. Ingat, ada 3 pesan ibu: cuci tangan dengan air mengalir dan dikasih sabun, memakai masker, dan jaga dari kerumunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.